Sebelum menonton video ini, dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, and comment supaya saya bisa terus berkarya membuat video edukasi permasalahan hukum di Indonesia. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Abdul Razak yang akan membahas permasalahan hukum di Indonesia. Oke teman-teman, sebelum kita membahas video, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Idul Fitri di tahun ini teman-teman yang menganut beragama muslim mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman, kita bahas nih di video ini. Saya akan membahas permasalahan tentang tata cara mengajukan restrukturisasi, relaksasi kartu kredit teman-teman. Jadi misalkan nih teman-teman punya kartu kredit lalu pembayarannya macet gitu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan secara detail tentang tata cara mengajukan relaksasi, restrukturisasi atau pelunasan diskon gitu. Jadi pelunasan diskon ini dalam artian diskon sekali bayar. Misalkan utang teman-teman 10 juta dapat diskon dari bank itu 50%, jadi teman-teman cuma bayar 5 juta gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman ini yang punya kartu kredit juga jangan semena-mena, jangan mentang-mentang ada program dari pemerintah terus udah sengaja dimacet-macetin jadi biar pakai relaksasi atau pelunasan diskon gitu. Ya, jangan serta-merta seperti itu teman-teman. Dan kalau misalkan seperti itu, teman-teman juga akan merasakan akibatnya. Contoh seperti blacklist dari bank tersendiri. Nah, dia biasanya itu kan ngelink tuh ke bank-bank lain teman-teman tuh. Nah, kalau misalnya udah ngelink ke bank-bank lain, itu bisa berpengaruh sama resiko kredit di bank lain kalau teman-teman mengajukan gitu. Jadi alangkah baiknya ketika teman-teman punya kartu kredit digunakan semaksimal mungkin dan sehemat mungkin. Ya, perkiraan teman-teman lah gitu. Pasti teman-teman bisa memperkirakan, jangan sampai offset gitu yang mengakibatkan kemacetan lah kartu kredit tersebut teman-teman gitu. Oke, teman-teman, di sini lanjut aja, saya ingin membahas lebih detailnya tentang kartu kredit macet. Jadi teman-teman apabila kartu kredit pembayarannya macet terhadap bank, nah teman-teman tinggal mengajukanlah atau buat surat permohonan kepada bank penerbit kartu kredit teman-teman, mau seperti relaksasi atau mau pelunasan diskon. Jadi ya kemampuan dari teman-teman maunya seperti apa gitu. Jadi bank penerbit kartu kredit bisa memberi keringanan pembayaran. Mengajukannya dapat melalui cara berikut ini teman-teman. 1. Mendatangi langsung bank penerbit. Penggunaan kartu kredit sejatinya adalah utang yang harus tetap dibayar gitu kan teman-teman. Jika tidak dapat melunasinya tepat waktu, minta keringanan. Tuh, minta keringanan teman-teman. Caranya datang langsung ke bank penerbit kartu kredit, apakah itu kantor pusat ataupun kantor cabang. Jadi mau kantor pusat mau kantor cabang ya nggak masalah teman-teman, tinggal teman-teman nanya kepada bank tersebut. Lalu yang kedua, negosiasikan secara bijak. Nah, dalam permintaan keringanan tentu saja teman-teman dan pihak bank harus melakukan negosiasi sampai ada kata sepakat. Setelah alasan kesulitan membayar tagihan kartu kredit diterima bank gitu teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah bernegosiasi program keringanan yang bisa teman-teman dapatkan gitu. Apakah itu program perpanjangan cicilan dengan bunga ringan, atau menghapus denda keterlambatan, atau diskon cicilan, atau diskon sekali bayar, atau jenis program keringanan lain yang ditawarkan bank.
teman-teman membuat kesepakatan dengan bank yang harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan teman-teman. Nah, yang ketiga, minta perpanjangan tenor cicilan, dikenal dengan istilah rescheduling gitu teman-teman, dimana prosesnya jatuh tempo pembayaran diatur ulang. Contohnya, tenor pembayaran dari sebelumnya 12 bulan diperpanjang menjadi 17 bulan gitu teman-teman. Namun nominal pembayaran angsuran pun dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kemampuan teman-teman. Dengan begitu, teman-teman dapat melunasi utang kartu kredit tanpa terbebani lagi. Nah, yang keempat, permohonan restrukturisasi kartu kredit. Nah, biasanya program keringanan bagi teman-teman yang kesulitan membayar utang pokok ataupun bunga kartu kredit. Jenis restrukturisasi yang ditawarkan antara lain sebagai berikut, biasanya seperti ini teman-teman nih. 1. Diskon dalam 1 kali bayar, yaitu potongan utang jika teman-teman dapat melunasi utang kartu kredit dalam waktu sekali bayar. Diskon yang bisa diperoleh hingga 50%. Terus poin 2, tenor diperpanjang dan diberi bunga rendah, yakni program perpanjangan jangka waktu cicilan dengan tingkat bunga lebih ringan. Namun sebelum diproses, biasanya bank akan minta uang muka atau DP pembayaran dalam jumlah tertentu teman-teman. Nah, biasanya itu 10% dari utang kartu kredit teman-teman. Nah, poin ketiga, diskon cicilan. Nah, yaitu program keringanan di mana bank akan memberi potongan angsuran plus perpanjangan tenor. Nah, yang kelima, lakukan reconditioning. Nah, maksudnya nih menata kembali perjanjian kartu kredit teman-teman, mengubah persyaratan kredit menjadi baru. Nah, contohnya dengan upaya memangkas suku bunga, terus pembebasan bunga atau sebagian pokok utang, dapat menunda pembayaran bunga sampai jangka waktu tertentu, dan lainnya. Nah, yang keenam, manfaatkan dana tunai bunga ringan. Nah, maksudnya ini teman-teman, selain untuk transaksi pembayaran, kartu kredit juga memiliki fasilitas pinjaman tunai, namun besaran yang dapat dicairkan sebesar 50% dari sisa limit kartu kredit gitu teman-teman. Contohnya, teman-teman punya limit kartu kredit sebesar 8 juta dan sudah terpakai 3 juta. Dengan demikian, sisa dari limit tersebut 5 juta teman-teman. Nah, berarti yang bisa menjadi pinjaman tunai hanya sebesar 2.500.000 teman-teman. 50% dari 5 juta. Nah, terus tenor pinjaman dana tunai berkisar 3 bulan sampai 36 bulan. Nah, sedangkan besaran bunganya ada yang menawarkan di bawah 1%. Semakin panjang tenornya, bunga semakin rendah gitu teman-teman. Nah, memang memiliki kartu kredit sebenarnya sih boleh-boleh aja sih teman-teman, tidak ada yang melarang. Tapi pada prinsipnya cuma satu nih teman-teman, kalau tidak mau terjebak utang, gunakan kartu kredit dengan bijak, pakai sesuai kebutuhan, jangan boros teman-teman, jangan asal sini gesek, sono gesek, sini gesek. Ya, lama-lama teman-teman tanpa disadari akan terus menumpuk hutangnya gitu. Jangan hedon, konsumtif, apalagi foya-foya seperti anak sultan gitu menggunakan kartu kredit. Kebanyakan kan orang kan menggunakan kartu kredit bangga, padahal tanpa disadari itu mengutang teman-teman, itu dia ngutang gitu. Terus gesek kartu kredit sama aja berhutang. Utang adalah kewajiban yang harus dibayar sampai lunas gitu teman-teman. Nah, jika tidak, konsekuensinya siap-siap deh ya kan, diteror debt collector gitu biasanya kan. Nah, parahnya harta benda bisa disita untuk membayar utang gitu teman-teman. Nah, dalam artian gini, misalkan teman-teman nggak mampu buat bayar hutang kartu kredit dengan nominal 100 juta ya, saya anggap contoh 100 juta. Terus teman-teman nggak mampu bayar, ya harta benda teman-teman bisa disita gitu, bisa disita. Makanya hati-hati dalam menggunakan atau melakukan penggunaan kartu kredit teman-teman. Oke.
Mungkin itu saja sih teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang permasalahan kartu kredit. Jika ada pertanyaan bisa di komentar di kolom komentar teman-teman. Nah terus kalau misalkan teman-teman terjebak kartu kredit, bingung buat cara mengajukannya, kita bisa bantu teman-teman untuk di wilayah DKI Jakarta. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. NKRI harga mati. Merdeka, merdeka, merdeka.